Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, halo. Hai. Ya, oke. Saya ulangi. Ketika saya bilang halo, kalian bilang hai ya. Halo. Hai. Iya. Sebelum masuk di materi, kita akan ada games ya, ice breaking. Ini untuk melatih kefokusan kita. Nah, melatih kefokusan itu agar nantinya kita bisa menyerap materi-materi yang lebih dalam. Oke, ini ada sedikit games. Gamesnya itu tentang sulap. Ya, oke. Gamesnya tentang sulap. Kita coba. Oke. Ya, ini dia. Oke. Dipahami dulu. Dipahami dulu. Nanti saya akan bertanya. Oke. Coba Pak Budi. Ya, Pak Budi coba bisa gak usah disebutin Pak Budi. Pilih gambarnya aja Pak Budi mau yang mana. Nanti di slide berikutnya Pak Budi tinggal bilang ada, gak ada, ada, gak ada. Pak Budi, udah? Udah dipilih Pak Budi? Udah. Oke. Siapa Pak Budi? Oke. Oke Pak Budi, adakah gambar yang Pak Budi lihat di sini tadi? Ada. Oke, bagus. Selanjutnya ada? Gak ada. Oke. Selanjutnya Pak Budi? Gak ada. Oke. Ada Pak Budi? Ada. Oke. Ya, saya tahu. Pak Budi. Coba bentar saya tolong Pak Budi ya, biar bacakan itu Pak Budi ya. Oke, Pak Budi pasti pilih telur dan ayam. Benar Pak Budi? Wis. Oke, boleh lagi. Kita coba lagi. Oke, nanti saya kasih tahu rumusnya gimana. Oke, Pak Arso. Oke, Pak Arso dipilih dulu gambar yang mana? Nggak usah disebutin. Sudah. Oke Pak Arso. Adakah di sini Pak Arso? Ada. Di sini ada Pak Arso? Ada. Ada di sini Pak Arso? Ada. Di sini ada Pak Arso? Oke. Kita ulangi lagi. Oke, di sini ada? Ada. Di sini ada? Ada? Di sini? Gak ada. Oke. Serius? Beneran? Kok gak ada jawaban? Lihat lagi. Coba diperhatikan lagi dulu. Oke. Kayaknya semuanya udah gagal. Kayaknya ini warna bahasa. Oke. Saya lagi bahasa. Udah. Oke. Di sini? Oke. Oke. Di sini? Gak ada. Oke, saya tahu jawabannya. Kelinci. Oke, dong. Satu lagi ya. Buah halima. Oke. Buah halima, coba dipilih buah halima. Mau yang mana buah halima? Udah buah halima. Wih, luar biasa buah halima. Cepat ya. Di sini ada buah halima? Ada. Oke. Di sini ada buah halima? Oke. Di sini ada? Oke. Di sini ada? Oke. Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya apa? Ayo. Bu Siti tahu? Saya coba tahu dulu. Oke, baik. Oke, Bu Siti ya. Ayo.
Oke, sekali lagi kita coba, yuk. Oke, di sini ada buah 5? Ada. Di sini ada? Gak ada. Di sini ada? Ada. Di sini? Oke, yuk. Oke. Oke. Saya lihat ya. Iya, ini seru nih, kita sampai 5 jam bisa sih. Oke, ayo awal lagi. Ayo. Ada? Nggak tahu? Nyerah. Nyerah, oke. Jawaban buah halimah apel. Is. Bener gak? Bener, oke kan? Oke. Ada yang mau tahu nggak triknya seperti apa? Atau bapak ini udah di setel bapak ini kayaknya nih? Enggak. Saya nggak mau setel itu ya, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Ini konsepnya memang seru sih, memang harus kita berpikiran fokus. Kalau Pak Budi tadi, kok bisa bapak ini seperti ini? Kayak mana Pak Budi? Hah? Oh iya, ada. Mau saya kasih tau triknya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya tidak melihat gambar, tapi saya melihat dari angka. Oke, contohnya Pak Akso tadi milihnya apa tadi Pak Akso? Kelinci. Oke, kelinci ya. Di sini ada. Saya hitungnya dari sini, angka di awal. Berarti 8. Berarti kalau dia nggak ada, nggak usah dihitung, nggak usah ditambahin. Di sini ada. Berapa? 8 tambah 1 berapa? 9. Di sini ada. 9 tambah 2 berapa? 11 kan? Di sini ada? Nggak ada. Berarti jawabannya 11. Berarti benar yang dibilang Akso. Oke, sekarang kamu. Ya, Bu Indri. Oke, Bu Indri ya. Coba Bu Indri, saya yang milih ya, oke? Bu Indri saya yang milih. Oke, saya udah milih, oke? Gak ada, oke? Ada, oke? Tahu, oke? Atau masih belum fokus? Ulangi lagi ya. Oke, ini saya udah milih nih kan. Nah, oke, di sini nggak ada. Berarti kalau nggak ada nggak usah ditambah. Ada. Fokus yang di angka hujung. Ada. Apa saya jawab? Burung elang. Paham udah? Fokus nggak nih? Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, oke. Kita akan lanjut ke materi kita. Ya, tentang diseminasi budaya positif. Oke. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi ya tentang diseminasi budaya positif. Oke, baik. Di sini kita harus hadir seutuhnya, ya. Presence, mindfulness, ya. Jadi tenangkan hati dan pikirannya, Bapak Ibu sekalian. Berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Oke, baik. Sudah tenangkan pikiran dan hatinya, sudah. Ya, baik. Oke, di sini ada perubahan paradigma ini. Saya ada mau buat sedikit kegiatan. Contohnya seperti sobeklah kertas. Ini berimajinasi dulu. Ini berimajinasi, ya. Sobeklah secara kertas kecil. Oke, imajinasinya kalian mensobek kertas kecil. Lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Oke, sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut, ya, dengan segala daya kekuatan. Oke. Lalu buatlah sebuah kepalan. Setelah dibuat kepalan, lalu saya akan meminta benda berharga tersebut. Oke. Apakah
Bapak Ibu akan memberikannya? Pak Budi, mana tadi pinknya? Kira-kira Pak Budi punya benda berharga nih. Contohnya Pak Budi punya emas 10 kilo. Contohnya Pak Budi itu juga ini subuh-subuhnya. Saya minta Pak Budi, minta emas Pak Budi ngasih gak? Apa? Kasihnya separuh, luar biasa. Oke. Kalau Bu Halimah kasih tidak? Bu Halimah punya berlian ini contohnya. Tidak. Alasannya apa? Oke, karena itu punya kamu atau Bu Halimah. Ini Bu Andin, ya. Bu Andin ngasih nggak kira-kira? Bu Andin punya sepeda motor 5. Terus Bu Andin, saya pakai lah sepeda motornya selamanya gitu. Ngasih nggak Bu Andin? Tidak ya. Oke, alasannya apa? Punya kamu. Pak Akso. Pak Akso ini punya kereta double R. Oh, ninja ya. Oke. Saya pinjam keretanya Pak, tapi untuk selamanya ngasih nggak? Kalau itu saya nggak kasih Pak. Oke, alasannya Pak Akso? Soalnya benar itu buat saya. Oke, iya banyak jawaban yang sangat berharga. Cuma Pak Budi yang ngasih 50. Luar biasa kali Pak Budi memang. Kenapa? Saya mau tanya dulu alasan Pak Budi. Kenapa Pak Budi alasannya ngasih 10 kilo dikasih ke 5 kilo? Oke, sekarang saya. Wih, luar biasa Pak Budi. Oke, mantap Pak Budi ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita cerita setuju atau tidak setuju. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau bilang setuju, setuju. Kalau bilang tidak setuju, tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya apa Bu Adi? Oke, dengan hukuman anak itu bisa sadar. Oke, Bu Samsidan, gimana? Bu Samsidan, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa Bu Samsidan? Karena hukuman itu akan menjadi trauma sama anak. Oke, bagus. Bu Halimah, cakep. Berarti dia ada dua pendapat tadi ya. Menurut Bu Andin setuju karena bisa mendisiplinkan, ya kan Bu Andin? Kalau Bu Samsidan tidak setuju karena bisa menjadi trauma. Oke, bagus. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju, ya. Bu Fitri, apa? Kenapa setuju Bu Fitri? Saya setuju karena biar anak-anak itu lebih mengerti tentang kebersihan sekolah. Oke, agar mengerti tentang kebersihan sekolah ya Bu Penny. Bu Penny, ya. Kurang setuju sih Pak. Oh iya, kenapa tuh Bu Penny kurang setuju? Gak dengerin? Oh iya. Masuk ya berarti. Oh iya. Cek, aduh, lupa beli saya kayaknya. Cek, aduh, beda mana nanti Bu Penny? Oke. Karena menurut saya kalau membersihkan itu harus sadar diri mereka sendiri. Kalau itu memang harus tanggung jawab. Begitu. Oh gitu ya. Berarti untuk yang hal seperti itu dia harus sadar sendiri ya, Iya. tidak harus disuruh-suruh gitu ya. Iya. Oke. Dua pendapat tuh gimana? Cek, cek, cek. Cek. Oh. Iya, dia ada. Cek, oke, ini aja lah. Oke baik, oke ya. Tadi ada dua pendapat ya, bagus. Selanjutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau setuju atau tidak setuju? Ayo. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa Bu Penny? Oke, menurut saya memberi penghargaan itu kalau misalkan motivasinya aja yang ada gitu. Kalau misalkan nggak kita kasih penghargaan lagi, siswanya itu mungkin kurang gitu. Kalau misalkan misalnya gini, kita anak ini bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih permen. Oh, gitu kan? Iya. Oke, jadi anak itu semangat karena permennya. Permennya Bu ya. Oke, Iya. benar. Ada benernya juga Bu ya. Berarti dia untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada yang dihasilkan dulu gitu ya. Iya, benar Pak. Oh, oke. Cek. Aduh.
Oke, ya oke. Baik, ada 3 tadi pertanyaan tadi ya, yang setuju atau tidak setujunya ya. Selanjutnya, nah di dalam disiplin positif, ya ini kita mempelajari yang 2 tadi ya, yang tentang paradigma tentang genggaman tadi, dan satu lagi adalah tentang setuju atau tidak setujunya. Nah di dalam disiplin positif yang kami pelajari dalam CGP angkatan 10 ini, nah disiplin positif itu adalah suatu pendekatan ya untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah itu dia rupanya. Oke, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah ya, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Oke, yang kedua adalah nilai kebajikan yang universal. Oke, nilai kebajikan universal itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, nilai-nilai tersebut bersifat universal ya atau menyeluruh, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun dan latar belakangnya. Oke, next. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan tersebut ya, yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua adalah berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Lalu ada 9 pilar karakter Indonesia, yaitu Indonesia Heritage Foundation atau IHF ya. Yang pertama itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Lalu yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran atau amanah ya, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Lalu percaya diri, kreatif dan pekerja keras ya, kepemimpinan dan keadilan, lalu baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah itu adalah nilai-nilai 9 pilar karakter merupakan kebajikan universal yang diyakini dapat membangun manusia berkarakter cerdas dan kreatif. Oke, selanjutnya. Nah di sini setelah saya membaca Diane Gosen dalam bukunya tentang Restructuring School Discipline ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif, saya membaca dahulu tentang buku dari Diane Gosen ini ya, tentang motivasi hukum, penghargaan dan restitusi. Ini ada berapa nih? 3 motivasi yang saya dapat. 3 motivasi yang saya dapat. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, selanjutnya di sini teori motivasi itu ada 2. Yang pertama adalah eksternal dan internal. Nah, yang pertama eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Oke. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Oke, itu tadi adalah teori motivasi yang eksternal dan internal. Oke, ini ada yang tahu ini siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Bukan kan? Siapa Bapak siapa? Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Pak Aso? Bapak Bapak pendidikan. Bapak pendidikan, iya
tidak telah membantu Bapak Akso. Oke. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita merdekanya ini adalah merdeka tentang pendidikan pastinya ya. Makanya ada istilah namanya merdeka belajar. Oke. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita tidak harus tidak terlepas dari perintah orang, tapi kita akan juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Oke? Nah, selanjutnya, nah ini dia. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini dia, seru nih, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu oleh Alvin Todd 1993. Oke, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Ya. Iya, ini dia jawabannya. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Oke, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Wah, ini seru nih. Ada yang mau bertanya kenapa seperti itu? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini akan dijelaskan hukuman dan konsekuensi. Nah, biasa Bapak Ibu sekalian kalau mengajarkan selalu ada istilahnya hukuman atau konsekuensinya apa sih kalau tidak mengerjakan tugas? Nah, kan seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, hukuman dulu. Hukuman itu kayak tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah, peserta didik hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya main just aja langsung hukum aja gitu ya. Terus hukuman bisa berupa fisikis, peserta didik disakiti dengan suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini sangat berbahaya sekali kalau hukuman itu ya. Oke, ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu yang pertama adalah sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Oke, ini seperti sudah dibahas oleh murid atau guru. Nah, yang kedua adalah bentuk konsekuensi telah dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima setelah melakukan pelanggaran. Nah, yang ketiga, konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Nah, yang keempat, yang terakhir, konsekuensi maupun hukuman tetap saja membuat murid tidak nyaman. Ya, pasti itu. Oke. Nah, di sini itu hukuman atau konsekuensi. Ya, oke. Boleh Bapak Ibu nanti mencatat aja dulu atau dijawab di dalam hati masing-masing ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Di ini ya, dijawab di hati aja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Oke, seru ya.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah dapat Bapak Ibu semua jawabannya dalam hati? Sudah? Oke, kita lihat jawabannya. Dan wis. Oke, ini dia jawabannya. Oke. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Pasti hukuman ya kan? Lalu murid diminta untuk push up 15 kali dan tidak menggunakan masker sekolah itu hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab kan. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu kesalahan dia. Berarti dia konsekuensi harus membersihkannya. Oke. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Nah, yang terakhir ini mungkin menjadi apa nih? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Karena kan itu sudah kesepakatan kelas oleh pelajaran PJOK. Bagus, keren Bapak Ibu, hebat sekali. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebentar ya, saya minum dulu sebentar. Ya, oke. Alhamdulillah, saya sudah menunggu. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah menunggu saya. Oke. Hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya ya. Oke. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit seperti fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Wah, ini membekas sekali ya. Lalu anak membenci kedisiplinan, dibenci kedisiplinan gara-gara hukuman ada, Bapak Ibu sekalian ya. Lalu paksaan, ayolah, paksa kan, ayolah, kan kenapa? Nggak mau kantin gitu. Kan nggak seharusnya dia ada mau maksa ke kantin gitu. Sedangkan dia sudah kenyang gitu kan. Ya harusnya dia nggak usah kan bertahan di kelas juga nggak apa-apa. Ini pas ayolah sampai diseret-seret. Nah itu bisa menjadi trauma, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Oke, mendorong anak menyakiti diri sendiri, lalu konsep diri yang buruk, lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, lalu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Wah ini bully sekali ya. Ya ini seperti itu nih. Ini marah, dipermalukan, terus merasa tak dihargai, wah gitu ya. Nah konsekuensinya yang pertama adalah sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi yang sudah direncanakan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Ini kan disuruh keluar ya. Oke. Nah ini dia restitusi. Kita masuk ke restitusi ya Bapak Ibu sekalian. Apa itu restitusi ya? Tahu Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas di depan ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini mungkin ada di suatu kelompok dia selalu menyendiri mungkin gitu kan. Mungkin dia salah tapi takut mengungkapkannya, makanya tidak mau bergabung di kelompoknya lagi gitu. Lalu dengan karakter yang lebih kuat, kita harus menguatkan anak-anak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini kolaborasi ya, mencari proses solusi untuk masalah.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, seperti tujuan mulia, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini diambil dikutip oleh tulisan 2004. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Hukuman. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Lalu korban mendapat keadilan. Murid, anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Nah, identitas suksesnya itu tadi identitas kegagalan, ada disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, yang pertama itu yang tadi sesuatu yang menyakiti harus terjadi, ini sesuatu harus terjadi. Konsekuensinya, restitusinya merupakan pilihan. Oke, yang konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya harus menguatkan untuk murid. Berarti harus ada restitusi ya, semua itu ya. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang, dikuatkan anak tersebut. Makanya ada restitusi. Korban bisa diabaikan. Terus restitusi, korban mendapatkan ganti. Oke, itu restitusi. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Oke, restitusinya adalah murid, anak mendapatkan penguatan, bukan tidak dibuat nyaman, ya kan? Lalu konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya adalah masalah terpecahkan. Beda kan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari antara hukuman dan konsekuensi, kita harus membuat restitusi itu agar nantinya peserta didik atau murid jadi nyaman. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang tadi ya. Ini ada negatif, netral, dan positif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, netralnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru agar murid tidak takut. Positifnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, itu yang hal yang positif. Yang negatifnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Oke ya, yang netralnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Positifnya, fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Oke, negatifnya selanjutnya peraturannya adalah kamu harus, oke ditekan, kamu harus begini ya, kamu harus ya, gitu biasanya kan. Ya. Yang netral itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Positif, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oke, negatifnya yang selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Oke ya, murid atau anak membenci peraturan. Yang netral, murid atau anak menghormati peraturan. Yang positifnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Otomatis ketika kita menghormati diri kita, pasti kita bisa menghormati orang lain. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu diancam ya kan. Nanti kalau dilakukan lagi kamu kena ini loh gitu. Yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Oke. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ditanya. Oke kan ditanya nih kan. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu gitu seperti itu kan. Positif, apakah ditanya dulu, jadi lebih dikuatkan. Ya, ditanya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mode paksaan, nah ini yang tadi dipaksa ya kan? Dipaksa. Stimulus netralnya, stimulus respon. Oke. Terus positifnya teori kontrol. Oke. Lalu yang negatifnya, yang terakhir mendorong menyalahkan diri. Yang netralnya mendorong kepatuhan. Yang positifnya
mendorong disiplin positif. Oke. Selanjutnya konsep diri buruk, ini yang negatif. Yang netralnya konsep diri baik. Lalu untuk positifnya konsep diri kuat. Ya. Selanjutnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Oke. Netralnya murid atau anak belajar taat peraturan. Positifnya murid anak belajar memecahkan masalah. Ya, kita pastinya sebagai bapak ibu guru nanti kita ajarkan murid untuk bisa memecahkan masalah. Lalu yang selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, gitu ya. Lalu yang netralnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Selanjutnya anak paham bahwa dirinya, yang positifnya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya. Lalu selanjutnya yang negatif dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Banyak nih bapak ibu sekalian yang seperti itu ya. Dia selalu mengasihkan diri gitu. Dampak pada murid ketika disalah-salahin pasti dia ada murung, sedih ya kan. Nanti kadang dia suka cakap-cakap sendiri ya kan gitu. Ya lalu yang netralnya kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out atau penahanan atau detention. Lalu yang positifnya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Oke, selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Posisi netralnya sudah diketahui masuk akal. Nah yang positif berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah yang negatifnya dibuat guru, netralnya dibuat oleh guru dan murid atau anak. Positifnya dibuat oleh murid atau anak. Nah yang negatifnya menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Wah ini bahaya. Lalu yang netralnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Oke, itu yang netral. Yang positifnya adalah menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak ya. Tidak seperti yang netral gitu kan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, kamu salah. Masa 3 tambah 3 10, 3 tambah 3 itu 8. Wah salah sekalian ya. 3 tambah 3 itu 6 kan gitu. Kan diajari, dibimbing dong ya kan. Makanya ada hal yang positif dibuat oleh murid untuk anak. Oke, berarti menguatkan. Gurunya menguatkan, guru menyebut keyakinan kelas. Kan sebelum kita masuk kelas kita ada keyakinan kelas. Nanti saya jelaskan. Membimbing rangka acuan berpikir restitusi dan murid atau anak. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari restitusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 9. Oke ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini sering nih, memperbaiki hubungan. Ya, hubungan pacar, hubungan rumah tangga ya, sekaligus ya itu harus diperbaiki. Tawaran, bukan paksaan. Ke kantin ya? Lebih enak mana maunya? Ke kantin ya? Ayolah ke kantin. Gimana Bapak Ibu? Lebih enak mana yang kira-kira? Tawaran dong. Kantin ya? Kau bayarnya aku ya? Gitu. Udah, enak kan? Ayolah ke kantin, udah gak dibayarin ya kan? Ayolah ke kantin, nah, betul ya kan? Oke. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, dituntut Bapak Ibu. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita fokus pada karakter. Lalu fokus pada solusi. Ya, harus ada solusi. Oke. Solusi tanpa apa? Biasanya udah gitu. 8. Menyelesaikan solusi tanpa masalah. Iya, benar kali. Yang
ke-8 adalah fokus pada solusi. Yang 9 terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, itu seringkali kita tidak mengembalikan murid pada kelompoknya, ya biarin aja dia salah, udah biarin aja. Padahal kita harus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Nah, itu dia. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Oke. Bila mengendarai kendaraan roda 2, pertanyaannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan yang nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Di lingkaran merah ada budaya positif. Di lingkaran kuning ada lingkungan positif. Di lingkaran hijau ada keyakinan kelas. Dan peraturan kelas itu di tengah-tengah warna ungu. Oke, warna ungu. Powerful ya di sini. So Inggris ya dia. Oke, keyakinan kelas. Nih yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan bersifat universal. Kalimat pernyataan dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Lalu diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi terus berulang keyakinan kelas yang kita buat nanti. Oke, di sini ada poster. Sini ada poster ya. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Oke ya Bapak Ibu, silahkan diamati. Yang inikah atau yang inikah? Yang keyakinan kelas. Coba diamati dulu Bapak Ibu. Saya minta kamar mandi. Oke Bapak Ibu, saya sudah selesai dari kamar mandi. Ya. Oke. Manakah keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang seperti ini dan yang ini. Yang kiri. Ya? Kiri. Yang kiri, kiri saya. Oh, kiri Bu, apa tadi Bu Fitri ya? Oh iya. Yang ini adalah keyakinan kelas. Oke ya. Kalau yang ini apa? Dia hanya simpel ya, tanggung jawab, terus disiplin, aktif, ya kayak gitu ya. Keyakinan kelas itu tidak seperti itu ya. Harus ada keterangan. Apa? Bu? Harus Harus apa? ada keterangan. Oke, harus ada keterangan. Ya bagus Bu Fitri. Sudah mulai paham tentang keyakinan kelas ya, Masya Allah. Oke. Oke lanjut. Nah ini peraturan. Terus ada keyakinan kelas. Ini nanti tinggal menjawab saja keyakinan kelas iya atau enggak ya. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dijawab di hati saja. Nanti kayak tadi, nanti ada jawabannya langsung. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Mengangkat masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, sudah bisa dijawab Bapak Ibu sekalian, di dalam hati aja.
Kita lihat 1, 2, 3. Deng deng. Keyakinan kelasnya adalah seperti itu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dia kan harus menjawab kan, kembalikan buku tempatnya. Setelah makan harus cuci piringnya bapak ibu. Bapak ibu nih aduh, udah nikah pasti kan ini kalau ya. Aduh gimana bapak ibu? Pasti dibiarkan aja kan itu istrinya juga yang capek. Aduh. Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa? Menghormati. Kita harus menghormati orang lain dong ya kan? Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Misalkan lagi belajar, Bu Siti lagi belajar nih. Bu Siti, ayo Bu Siti kata segala macam diganggu kan nggak boleh kan, menghormati karena dia sedang belajar. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen. Bangun tidur harus jam 10. Enggak ya? Terus jam berapa Pak Budi? Bangun tidur Pak Budi? Setengah 7. Pak Budi gak sholat subuh nih. Aduh, kayak mana Pak Budi? Luar biasa Pak Budi ya. Bagus. Oke, saya katakan lebih kali ya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu apa keyakinan kekerasan? Keselamatan, menghormati orang lain. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Wah, ini masalah kesehatan berbahaya ya pastinya ya. Apalagi yang berhubungan dengan zat adiktif. Wah, jangan. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Kita antri nih contohnya gini ya. Tiba-tiba dia, "Mari Bapak," padahal masih dilayani ini. Yang di belakang, "Majulah boy, majulah." Nggak boleh kayak gitu kan, kita harus bersabar karena sudah ada antrian yang untuk menunggu ya kan. Oke. Gunakan masker ya. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan ya. Waktu zaman Covid kemarin semua bermasker ya. Ada nggak yang bermasker? Ada. Orang-orang di ladang nggak pakai masker. Aku sehat kok, kebal katanya. Ya mungkin dia di desa tidak tercemar dengan Covid ya silahkan ya kan. Udara di desa kan lebih seger ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah itu keyakinan kelas apa? Keselamatan dan keamanan. Ya kalau kepleset jatuh segala macam, bapak ibu juga yang disuruh mengobati. Disalah-salahin pula ya kan jadinya. Itulah dia. Oke. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser ya. Tindakan yang sama dapat dilatari oleh kebutuhan dasar yang berbeda. Karena itu kenali kebutuhan dasar siswa Anda atau peserta didik. Love, kasih sayang dan penerimaan. Power, penguasaan atau bisa. Fun, kesenangan, fun ya, have fun. Freedom, kebebasan. Nah, arti kebebasan dari sini pun juga bukan harus bebas peserta didik kita, bukan. Kebebasan itu adalah kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk belajar di mana saja, dalam artian tidak bebas yang harus kesana kemari nggak beraturan, bukan seperti itu ya. Bukan keluar ke depan, habis itu balik lagi ke kantin, ke parkiran, habis itu balik lagi, nggak benar ya kayak gitu ya. Kebebasan itu bukan seperti itu. Kebebasan itu artinya tetap di ruang circle sekolah, tapi dalam naungan guru. Dan bertahan hidup. Wah, ini bertahan hidup harus Bapak Ibu sekalian ya. Bertahan hidup. Oke, Pak Akso masih lajang soalnya ya. Pak Akso nanti kalau sudah kuliah harus bertahan hidup. Terus apa itu Pak Akso? Oke. Pak Budi apa tadi? Mau nikah yang kedua? Jangan Pak Budi. Pak Budi satu aja cukup. Oke. Gak habis satu Pak Budi ya. Posisi kontrol seorang guru. Nah, ini posisi kontrol seorang guru ya. Posisi kontrolnya adalah, wah ini tancap gas, sedap nih ya. Ini apa nih? Speedometer ya. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, punisher ya. Lalu pembuat rasa bersalah, junior is. Lalu posisi teman, memantau dan manajer. Nah dari sini aja Bapak Ibu kita sudah lihat ini warnanya merah ya.
Berarti guru tidak boleh jadi pembuku. Lalu setengahnya warna orange, ya oke. Tidak boleh juga membuat rasa bersalah. Otomatis jadi teman is oke lah ya. Lalu sudah mendekati yang menuju ke hijau, pemantau atau monitor nih, ya. Yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin ada sih beberapa 1-2 guru yang sudah bisa mencapai manajer ini. Mungkin hampir rata-rata masih jauh penghukum. Wah, ya kan? Dua 5 posisi kontrol. Oke. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini guru berbuat. Nah, guru berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Ya, kalau pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, seperti ibu kecewa sama kalian. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu dia. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, bukan TP ya, tahu, oke? Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Wah, ibu bisa stres, kacau kita. Oke, sebagai teman, ayolah. Oke ya, ayolah. Lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Pemantau. Apa peraturannya? Udah mulai agak ini aja. Terus yang manajer, apa yang kita yakin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita slide selanjutnya. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita lihat. Oke, yuk kita tonton video tersebut. Iya, diamati. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Gosser dan contoh penerapannya.
Oke, ya itu tadi adalah 5 posisi kontrol untuk guru ya. Nah ini ada refleksi Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mengamati tadi, ada pernyataan dan 5 posisi kontrol yang mana sih kira-kira yang pernyataan tersebut? Oke, yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. 5 posisi kontrol tadi itu kira-kira apa aja sih? Oke, udah bisa diinin. Oke, selanjutnya. Nah, yang saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat rasa bersalah. Jadi membuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Lalu ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu paling terakhir, penghukum. Oke. Nah, ini adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah kamu tuh punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya benar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Lalu validasi kebutuhan. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oke, ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu semua pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya. Nah, budaya positif tersebut, ya budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Semangat untuk seluruh guru Indonesia. Bapak Ibu hebat, sudah bersemangat hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap berkarya, ya. Tetap semangat dimanapun Bapak Ibu berada untuk mengajar dan mengembangkan peserta didik untuk menjadi siswa yang seutuhnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.